22 ayat 39. Dan hukum yang kedua, Yang sama seperti itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang seperti itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Tante harap semua baik-baik saja ya. Nah anak-anak, sebelum ibadah dimulai, kita masuk dalam doa dulu ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kami semua diberikan kesehatan, kekuatan. Biarkanlah anak-anak pada saat ini sudah siap untuk membuka hati, untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dengan urapan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, kita siap-siap ya dengan semangat kita memuji, menyembah Yesus Tuhan. Panjatkan doamu segenap hatimu.
dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Anak-anak, pada saat ini cerita firman Tuhan berjudul Bersyukur Setiap Saat. Anak-anak, bangsa Israel meneruskan perjalanannya ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa. Pada suatu kali, orang-orang Israel ini mengurungi Musa dan Harun. Mereka mengomel-ngomel, marah-marah, menggerutu, bersungut-sungut. Mereka bertengkar dengan Musa. "Musa, kami akan mati di sini karena kami tidak bisa menabur pohon anggur, pohon ara, buah delima. Air pun tidak ada. Musa, kami bisa mati kehausan. Ternak-ternak kami bisa mati kehausan. Bagaimana ini? Kami sudah lama sekali di padang gurun ini." Mereka mengomel anak-anak, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut. Musa menjadi heran. Kenapa ya bangsa Israel ini tidak pernah bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu sudah baik, memberkati orang-orang Israel. Ketika mereka lapar, Tuhan memberikan roti mana? Mereka diberikan daging dari burung puyuh. Ketika mereka kepanasan, disertai oleh tiang awan. Ketika mereka kedinginan, disertai oleh tiang api. Tetapi anak-anak bangsa Israel ini tidak pernah mengucap syukur, melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Perbuatan ajaib Tuhan itu dilupakan. Yang ada mengomel, marah-marah, menggerutu. Lalu Musa dan Harun meninggalkan mereka. Lalu Musa dan Harun pergi ke kemah pertemuan. Musa bersujud berdoa dan kemuliaan Tuhan turun, dan Tuhan berfirman, "Musa, ambillah tongkatmu itu, kumpulkan semua bangsa Israel di depan bukit batu. Kamu harus berkata kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air, dan air itu akan keluar sehingga bangsa Israel tidak kehausan lagi." Nah anak-anak, lalu Musa mengambil tongkat di hadapan Tuhan bersama Harun, mentaati perintah Tuhan. Lalu Musa dan Harun keluar. "Hai bangsa Israel, berkumpullah, mendekatlah." Lalu orang-orang Israel merasakan, ada apa nih? Ada apa nih? Suruh berkumpul. Mereka semua berkumpul di depan bukit batu. Lalu Musa berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah. Kau ingin kami mengeluarkan air dari bukit batu ini?" Lalu apa yang terjadi anak-anak? Musa mengangkat tongkatnya dan memukulnya kepada bukit batu itu sebanyak 2 kali. Dan apa yang terjadi anak-anak? Mengalirlah air dari bukit batu itu
sehingga mereka semuanya bisa minum. Tidak kehausan lagi, dan ternaknya juga tidak kehausan lagi. Anak-anak, itu adalah perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan. Tetapi mereka tetap tidak bersyukur, meskipun sudah menikmati air dari Tuhan. Anak-anak, apa yang terjadi? Hati Tuhan merasa sedih, tidak berkenan kepada Musa. Karena apa? Karena Musa tidak mentaati perintah Tuhan, tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, berkatalah kepada bukit batu, maka akan mengeluarkan air. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Musa? Musa dipenuhi dengan hati yang marah, emosi karena omelan orang-orang Mesir, dipukulnya sebanyak 2 kali. Itulah yang tidak menuruti perintah Tuhan. Seharusnya hanya berkata-kata, tetapi Musa memukul dengan tongkatnya 2 kali. Lalu Tuhan berfirman, kau tidak akan masuk ke dalam tempat tanah perjanjian. Begitupun dengan Harun, begitupun dengan orang-orang Israel. Sayangnya anak-anaknya, karena tidak taat, tidak perintah Tuhan, tidak dilakukan sepenuh hati, maka Musa tidak boleh masuk ke dalam tempat perjanjian. Yang boleh masuk ke tempat perjanjian hanya 2 orang, anak-anak. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Yosua dan Kaleb. Hanya mereka berdua yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur di dalam segala hal. Segala hal itu di dalam susah dan senang, sehat atau sakit, anak-anak harus bisa bersyukur. Anak-anak bisa bersyukur kalau dalam keadaan nyaman, dalam keadaan happy, dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat. Itu biasa. Semua orang bisa bersyukur. Tetapi coba anak, ketika anak-anak mendapatkan sakit penyakit, hatinya penuh dengan kesedihan, bisakah kita bersyukur? Sungguh tidak mudah ya anak-anak. Tetapi kalau kita bisa bersyukur di dalam keadaan susah, senang, sehat, sakit, kalau kita bersyukur dalam keadaan sakit, itu kita mendapatkan suatu poin yang lebih. Kalau dalam nilai mungkin A+ gitu ya. Karena bersyukur dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, itu tidak mudah. Tetapi kalau bisa melakukannya itu, bersyukurnya A+. Sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau bersyukur itu kita berarti melakukan kehendak Tuhan. Nah anak-anak, Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Kebaikannya apa tante buat kita? Yaitu Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita semua, untuk menyelamatkan jiwa kita. Mahkota duri sehingga membuat wajah Yesus bersimbah darah. Tangannya dipaku, kakinya juga dipaku. Yuk anak-anak, kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kasih yang besar. Mahkota duri itu sangat menyakitkan hati kepala Tuhan sehingga berdarah. Nah sekarang kepala kita ini harus diisi dengan firman Tuhan. Harus banyak firman Tuhan direnungkan di dalam kepala kita, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan dan hidup kita akan bahagia diberkati Tuhan. Dan mulut Tuhan tidak pernah mengeluh ketika disalib. Mulut anak-anak juga jangan mengeluh. Mulut anak-anak harus senantiasa penuh ucapan syukur. Mulut anak-anak harus senantiasa penuh dengan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini kita harus banyak memuji, menyembah Tuhan, sebab kebaikan Tuhan luar biasa buat kita. Dan tangannya juga yang dipaku itu, kita gunakan tangan kita kerja buat Tuhan. Tangan kita untuk menolong teman, untuk berbagi dengan teman. Tangan kita dipakai untuk berdoa. Dan kaki kita, ya seperti kaki Tuhan dipaku itu, kita gunakan kaki kita untuk melangkah berjalan, cari jiwa. Jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat,
yang belum mengenal Tuhan, gunakan kaki itu. Kaki kita bekerja melangkah untuk menangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Bersaksi tentang Tuhan Yesus, supaya jiwa-jiwa yang terhilang itu boleh mendapatkan keselamatan. Nah anak-anak, mari kita belajar ya untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan dan segala hal. Anak-anak, kalau mengucap syukur itu menyenangkan hati Tuhan loh. Orang yang mengucap syukur itu memuliakan Tuhan. Mari kita belajar ya untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu apa, Tante? Mengucap syukur itu artinya berterima kasih kepada Tuhan. Ayo, siapa yang sering bersyukur? Ya anak-anak ya, kita harus sering bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis atas hidup kita. Kebaikan Tuhan itu selalu melimpah, anak-anak. Coba ingat anak-anak, sepanjang tahun 2021 kita bisa melewatinya, diberikan kesehatan, kekuatan, itu siapa? Karena kebaikan Tuhan. Begitupun tahun 2022 yang baru ini, kebaikan Tuhan tetap ada buat kita anak-anak. Jadi tidak ada alasan ya untuk kita tidak mengucap syukur. Nah, Tante akan memberikan suatu contoh ya. Ada dua orang anak, yang satu namanya si A, yang satu namanya si B. Anak-anak boleh menyimak anak mana yang bersyukur dan anak mana yang tidak bersyukur. Si anak yang pertama suatu kali berkata kepada mamanya, "Mah, aku gak mau makan tahu tempe. Bosan aku, mah. Jangan makan tahu tempe aja. Aku gak mau makan." Lalu yang si B berkata, "Mah, terima kasih ya. Walaupun masak tahu tempe, tapi aku suka. Terima kasih ya, Mah." Nah, itu ya, anak-anak bisa memilih anak yang bersyukur dan anak yang tidak bersyukur. Si A atau si B ya. Dan yang kedua, si A ini punya mainan. Si A ini, aduh, ini mainan kok udah jelek amat, udah usang. Aku sudah tidak menyukainya. "Mah, belikan aku dong yang baru. Ini mainan sudah butut, udah jelek." Tetapi yang si B berkata, "Walaupun mainan ini masih udah usang, sudah jelek, tetapi aku masih menyukainya kok. Saya bersyukur." Belum tentu loh orang-orang punya mainan seperti ini. Nah ya, anak-anak bisa membedakan yang mana anak yang bersyukur dan anak mana yang tidak bersyukur. Coba ingat-ingat siapa yang bersyukur. Betul, si B yang selalu bersyukur. Kalau si A tidak selalu bersyukur. Anak-anak, kalau orang yang tidak bersyukur, ngomel-ngomel, marah-marah, itu mukanya cenderung selalu cemberut. Tetapi anak yang suka bersyukur itu selalu tersenyum, penuh sukacita. Kenapa? Karena hatinya penuh ucapan syukur. Anak-anak, Tante akan bercerita lagi ya. Si A dan si B lagi. Dua-dua anak ini kehausan. Ada seseorang memberikan air ini. Si A melihat air yang sedikit. Dia mengomel, "Aduh, kok airnya sedikit amat. Mana bisa menghapuskan dahagaku. Wah, gak bener nih. Harusnya kan airnya penuh." Nah, kalau yang si B mengatakan, "Aduh, terima kasih. Walaupun hanya setengah gelas, saya bisa tidak kehausan lagi, tidak dahaga lagi. Saya bersyukur dengan air ini." Nah, anak-anak, kenapa si A tidak bisa bersyukur? Karena dia melihat setengah gelas yang kosong dan mengabaikan air yang di bawah ini. Kalau yang si B, dia bersyukur dengan setengah gelas yang ke bawah. Dia tidak peduli dengan setengah gelas yang kosong. Nah, begitu juga kita anak-anak. Kalau kita mempunyai segala sesuatu diberkati Tuhan, bersyukur dengan apa yang kita terima. Jangan mengomel-ngomel, "Aduh, aku belum punya ini, belum punya itu, belum punya itu." Kapan kita bersyukurnya? Jadi kita harus belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan.
atas berkat Tuhan, mau itu besar atau kecil, kita syukuri. Anak-anak coba sekarang tante tanya. Sekarang gerakan tangan anak-anak. Ya, bisa bergerak bukan? Kakinya coba gerakkan. Tuh, anak-anak masih bisa bergerak. Masih bisa menggunakan tangan untuk belajar, untuk melangkah. Semua itu kebaikan Tuhan. Jadi anak-anak harus bersyukur bahwa kebaikan Tuhan luar biasa. Coba sekarang sama-sama kita menghirup nafas. Hembuskan. Itulah berkat Tuhan yang luar biasa. Nafas kehidupan yang kita hirup. Itulah kebaikan Tuhan yang tidak dapat dihitung. Nafas kehidupan. Jadi anak-anak mulai sekarang ya, kita harus selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas segala pengorbanan Tuhan, atas segala berkat-berkat Tuhan, atas segala hal kita boleh bersyukur. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi orang yang tidak bersyukur menyedihkan hati Tuhan. Dan juga kalau kita tidak bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan membuat anak-anak tidak menjadi bahagia. Kalau kita ingin bahagia, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga kita berterima kasih kepada Mama Papa yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Nah, anak-anak, sekian firman Tuhan ya. Kita akan melihat videonya bersama-sama. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Musa berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel di padang gurun dalam jumlah yang sangat besar. Dan pada suatu ketika, Musa ini sampai di padang gurun Sin, dan mereka mendirikan kemah di sana. Tetapi adik-adik, sayangnya di tempat itu tidak ada air. Tidak ada air yang bisa diminum. Wah, bagaimana keadaan mereka ya? Ternyata bangsa Israel, mereka mulai mengomel, mereka mulai marah-marah, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka datang kepada Musa dan Harun, mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan mereka mulai mengomel kepada Musa. Mereka mengomel dan marah-marah adik-adik. Bagaimana ini? Kenapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir dan kami ada di tempat seperti ini? Tidak ada pohon anggur, tidak ada pohon ara, tidak ada buah delima, dan lagi tidak ada air. Mereka terus mengomel kepada Musa. Musa dan Harun segera pergi. Mereka pergi ke kemah pertemuan tempat bait tabut perjanjian itu berada. Mereka sujud menyembah dan mereka berdoa kepada Tuhan. Dan benar, Tuhan mendengar setiap keluh kesah bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, ambil tongkatmu itu, kumpulkan semua bangsa Israel, dan di hadapan mereka, di depan bukit batu itu, berkatalah pada bukit batu itu, supaya mengeluarkan air. Demikian air mengalir, sehingga semua bangsa Israel dapat minum. Setelah Musa mendengarkan firman Tuhan itu, segera Musa mengambil tongkatnya. Musa dan Harun segera pergi melaksanakan perintah Tuhan. Musa dan Harun mengumpulkan semua bangsa Israel di depan bukit batu itu. Dan setelah bangsa Israel itu berkumpul, Musa lalu berkata, hai bangsa Israel, dengarlah, apakah kau ingin kami mengeluarkan air dari bukit batu itu? Setelah Musa berkata seperti itu, apa yang dilakukan Musa? Dia mengambil tongkatnya dan mulai mengangkat tangannya, dan Musa memukulkan tongkat itu pada bukit batu itu sebanyak 2 kali. Dan apa yang terjadi? Benar, air mengalir dari bukit batu itu adik-adik. Semua rakyat Israel dapat minum beserta juga dengan ternak-ternaknya. Tapi Tuhan tidak berkenan pada apa yang dilakukan oleh Musa. Tuhan berfirman kepada Musa,
karena engkau tidak percaya kepadaku dan engkau tidak menghormati kekudusanku di hadapan bangsa Israel, maka engkau tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Wah, sayang sekali ya adik-adik ya. Karena Musa tidak dapat menahan kemarahannya. Karena Musa tidak dapat menahan kemarahannya karena terus diomeli sama bangsa Israel. Dan jelas-jelas waktu itu Tuhan berkata kepada Musa. Tuhan meminta Musa untuk berkata kepada bukit batu supaya mengeluarkan air. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa memukul bukit batu itu bahkan sebanyak 2 kali. Dia memukul bukit batu itu dengan kerasa marah. Sayang sekali ya adik-adik ya. Karena kemarahan yang tidak dapat ditahannya, Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Walaupun Musa memohon kepada Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, Musa tidak diizinkan. Musa dan Harun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Mereka hanya bisa lihat tanah perjanjian dari atas gunung. Mereka hanya bisa lihat tanah perjanjian yang subur dan indah itu dari atas gunung. Padahal Musa yang memimpin bangsa Israel keluar loh dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Anak-anak, ibadah sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, seluruh hati kami penuh ucapan syukur di mana anak-anak sudah mengikuti ibadah. Biarkanlah firman Tuhan yang didengarkan boleh menjadi berkat, menjadi rema bagi anak-anak. Bahwa anak-anak harus mengucap syukur sebab Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberikan keselamatan, menebus dosa, dan Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak dengan kesehatan, dengan kepintaran, dengan kekuatan. Masih bisa menggerakkan seluruh panca inderanya dengan baik, dengan lancar. Masih bisa menikmati nafas kehidupan. Semua ini berkat Tuhan yang luar biasa. Ajarkanlah kepada anak-anak untuk mengucap syukur sebab Tuhan Yesus teramat baik. Ajarkanlah kepada anak-anak untuk melakukan firman Tuhan, mengucap syukur dengan banyak memuji menyembah Tuhan, kerja buat Tuhan, melangkah cari jiwa. Itu tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Bersaksi, menjadi penginjil. Tuhan mampukan anak-anak untuk melakukan ucapan syukur dengan dibantu oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua tim Rumah Roti. Berkati juga bagi kehidupan bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan bangsa ini. Tuhan turut campur tangan bukan jalan. Berkati Presiden kami Jokowi, kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.